Di saat orang-orang hendak membawa Rehan ke kantor polisi, Moni yang sejak tadi diam kemudian berkata, "Maaf bapak-bapak, ibu-ibu, sebaiknya masalah ini tidak usah sampai ke kantor polisi. Saya sudah memaafkan Kang Rehan atas apa yang telah dia lakukan pada saya. Tetapi dengan satu syarat, Kang Rehan harus menikahi saya." Rehan, ibunya dan juga Anita tampak sangat kaget mendengar apa yang dikatakan oleh Moni. Namun Anita seakan pasrah jika memang Rehan harus menikahi Moni, karena Rehan memang telah bersalah. Rehan yang terlihat sangat marah kemudian berkata kepada Anita, "Kamu dengar itu Anita? Dia telah berhasil menjebakku dan membuat kalian semua percaya atas apa yang telah dia katakan. Inilah yang selama ini dia inginkan. Dia ingin pernikahan kita hancur, Anita. Seharusnya kamu percaya padaku, Anita, bukan dengannya." Anita hanya tertunduk menangis. Lalu salah satu sesepuh di desa itu berkata, "Jika Moni menginginkan hal itu ya sudah. Kita selesaikan masalah ini sampai di sini saja. Dengan syarat, Rehan harus menikahi Moni. Itu artinya Anita harus siap dimadu." Moni kembali berkata, "Tidak, saya tidak ingin menjadi istri kedua. Sebelum Kang Rehan menikahi saya, Kang Rehan harus menceraikan istrinya terlebih dahulu." Anita semakin menangis. Rehan kemudian berteriak kepada mereka semua, "Aku tidak akan pernah menikahi wanita itu. Tidak akan pernah. Aku akan membuktikan bahwa diriku tidak bersalah. Aku tidak menyangka. Kamu benar-benar wanita yang tidak tahu diri, Moni." Moni pun berkata, "Sama Kakang. Eneng juga tidak pernah menyangka Kakang bisa melakukan hal serendah itu pada Eneng. Meskipun Eneng adalah seorang janda, tapi Eneng juga punya harga diri, Kakang. Tidak seharusnya Kakang melakukan hal itu pada Eneng." Di saat semua warga sibuk mendiskusikan masalah Rehan dan Moni, salah satu warga berteriak dari jauh, "Bapak-bapak, ibu-ibu, tunggu!" Ternyata suara orang itu adalah suara Sigit yang sedang bersama dengan seorang pria dengan luka memar di wajahnya. Semua warga melihat ke arah Sigit. "Maaf bapak-bapak, ibu-ibu, aku mengganggu acara kalian. Tetapi ada hal yang juga sangat penting. Apakah bapak-bapak dan ibu-ibu mengenal laki-laki ini?" kata Sigit pada orang-orang yang berada di situ sambil menunjuk laki-laki yang sedang bersamanya. Rehan yang tadi tertunduk lalu melihat laki-laki itu dan berkata, "Itu adalah laki-laki yang menemukanku bersama dengan Moni saat itu." Orang-orang berkata sambil melihat laki-laki itu, "Benarkah?" Sigit kembali berkata, "Apakah ada yang tahu laki-laki ini berasal dari desa mana? Karena aku mendapatkan dia sedang ingin menikmati barang haram di semak-semak dan sejumlah uang di dalam kantongnya." Semua orang berkata bahwa mereka tidak tahu laki-laki itu berasal dari mana. Karena marah, beberapa warga mendesak laki-laki itu untuk mengatakan siapa dirinya yang sebenarnya. Karena takut dihajar oleh semua warga di situ, akhirnya laki-laki itu berkata dengan jujur, "Aku dari desa sebelah." Salah satu warga berkata, "Lalu barang ini kamu dapatkan dari mana?" Laki-laki itu kembali berkata, "Aku mendapatkan dari langgananku yang tidak bisa kusebutkan namanya." Warga kemudian berkata, "Lalu uang ini, apakah kamu habis
Sambil tertunduk laki-laki itu menunjuk Moni yang saat itu berusaha menyembunyikan wajahnya. Laki-laki itu kemudian berkata sambil menunjuk Moni, "Wanita itu telah datang padaku dan meminta tolong agar aku membantunya untuk menjalankan rencananya, yaitu menjebak laki-laki itu dengan bayaran yang cukup lumayan. Aku tidak bersalah dalam hal ini, jadi tolong lepaskan aku." Semua warga kemudian berteriak pada laki-laki itu dan ingin memberinya pelajaran, namun dicegah oleh sesepuh di sana sambil berkata, "Kalau begitu, kita sudah tahu siapa yang bersalah sebenarnya." Karena malu rencananya terbongkar, akhirnya Moni berniat untuk melarikan diri. Namun beberapa warga yang berada di dekatnya dengan cepat menangkap Moni dan membawa Moni dan laki-laki itu ke kantor polisi malam itu juga. Semua warga akhirnya meminta maaf kepada Rehan atas apa yang telah mereka tuduhkan terhadap Rehan. Ibu Rehan tampak sangat bahagia. Dia memeluk anaknya dan terus menciumnya. "Ibu yakin kamu tidak bersalah, Nak. Ternyata wanita itu benar-benar telah menjebakmu." Rehan tersenyum pada ibunya, lalu menghapus air matanya. "Jangan menangis lagi, Mak. Sekarang semuanya sudah terbukti." Anita yang sedang tersenyum sambil menangis menatap Rehan dari kejauhan pun terlihat sangat bahagia. Suaminya terbukti tidak bersalah. Rehan yang baru saja berdiri tersenyum pada Anita dan merentangkan kedua tangannya, meminta Anita untuk memeluknya. Anita pun tersenyum lalu berlari memeluk suaminya. "Tolong maafkan aku, Mas, karena aku telah tidak percaya padamu." Rehan membelai dan mencium kening Anita. "Tidak apa-apa, sayang. Tapi tahukah kamu, saat kamu tidak percaya padaku, di saat itu aku merasa aku tidak punya kekuatan." Anita memeluk Rehan dengan erat sambil terus meminta maaf. Ketika kembali ke rumah, Ibu Rehan dan juga Anita berusaha mengobati beberapa luka lebam yang ada pada wajah ataupun tubuh Rehan. "Orang-orang itu benar-benar tidak punya hati. Mereka tegas sekali memukul suamiku," kata Anita sambil meneteskan air mata. Rehan tersenyum, "Tetapi luka ini tidak terasa sakit, Anita. Yang sakit itu hatiku ketika kamu tidak percaya padaku. Kamu malah lebih percaya perkataan Moni." Setelah itu Anita dan Rehan masuk ke kamar mereka. Saat Rehan sedang duduk di tepi tempat tidurnya, Anita kemudian merebahkan badan Rehan dan memeluknya. Anita kemudian mencium seluruh wajah Rehan yang membuat Rehan tersenyum bahagia. Tidak hanya mencium wajah Rehan, Anita juga mencium leher dan tubuh Rehan, membuat Rehan lupa akan rasa sakit pada tubuhnya. Malam itu Anita dan Rehan melupakan semua masalah yang telah terjadi. Keduanya hanyut dalam buayan cinta yang begitu dahsyat. Meski tempat tidur Rehan tidak sebagus tempat tidur di kamar Anita, namun Rehan dan Anita begitu menikmati alunan tubuh keduanya yang saling berpacu. Sesekali Anita menutup mulutnya ketika Rehan memacu tubuhnya agar tidak mengeluarkan suara yang bisa saja terdengar oleh ibu Rehan. Anita yang begitu terbuai meremas bantalnya dan berkata manja, "Mas." Rehan seakan tidak peduli dengan perkataan Anita. Dia semakin menggebu-gebu dan keduanya terpejam merasakan sensasi yang luar biasa. Rehan merebahkan tubuhnya yang penuh dengan keringat
di atas tubuh Anita. Keesokan harinya, Anita yang baru saja mandi mengenakan handuk dengan rambutnya yang basah, menggoda Rehan agar Rehan segera bangun. Melihat Anita hanya memakai handuk dengan rambut panjang yang terurai, Rehan menarik tubuh Anita dan memeluknya. Anita berkata, "Mas." Rehan kemudian berbisik di telinga Anita, yang membuat Anita sangat bahagia. "Benarkah, Mas?" Rehan mengangguk sambil tersenyum, lalu mencium istrinya. Sebenarnya apa yang telah dikatakan oleh Rehan pada Anita, sehingga membuat Anita begitu bahagia?